empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Sedikit perkenalan dari Tutoreval. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan dulu sedikit tentang Tutoreval dan program subsidi. Oke. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke apa sih itu program subsidinya dari Tutoreval itu, saya ingin menyampaikan dulu mungkin sedikit dari tadi ringkasan untuk apa sih Tutoreval ya. Jadi Tutoreval itu adalah startup yang bergerak di bidang pendidikan ya. Kita memberikan servis pelayanan bagi siswa-siswi Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama Tiongkok, dengan basis subsidi pemerintah. Dan kami juga ada kursus bahasa dan pencarian kerja setelah lulus nanti, seperti itu. Jadi buat nanti nih kakak-kakak yang sedang mencari kuliah atau mungkin nanti mau lanjut S2 ya, itu bisa Tutoreval juga menyediakan kalau mau untuk kuliah ke luar negeri ya, terutama untuk Tiongkok, seperti itu. Oke, lalu saya ingin menyampaikan sedikit tentang program subsidi dari Tutoreval ya. Jadi program subsidi ini adalah bagian dari misi pemerintah Tiongkok, yaitu One Belt One Road, di mana dia itu mengetahui bahwa sulitnya siswa internasional dari semua negara untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh dari atau meng-apply di pemerintahan itu agak sedikit sulit. Makanya hadirlah organisasi yang namanya One Belt One Road Initiative ini, dan dia mempunyai tujuan untuk promosiin pendidikan budaya, bahasa dan budaya Tiongkok, seperti itu. Nah, mereka juga ingin mempercepat proses penyaringan siswa yang kompeten selain dengan program beasiswa. Nah, kita menyediakan untuk kursus bahasa S1 sampai S3 dengan proses yang lebih cepat dan mudah. Terus program subsidi ini hanya bisa didaftar melalui konsultan pendidikan terpilih ya. Nah, kira-kira di Tutoreval itu ada apa aja ya? Nah, ini adalah jurusan dan fakultas yang ada di Tutoreval ya. Ada terus untuk jurusan yang sering populer itu adalah ada international economy ya, terus untuk teknik mungkin dari teknik
sipil seperti itu. Jadi lagi itu ke kita untuk biar bisa tahu nih fakultas dan jurusan apa aja di TutorEval, ya kan? Mungkin cocok ke fakultas dan jurusan yang ada di TutorEval. Lalu apa saja benefit dan program studi yang benefit dari program subsidi tersebut, ya kan? Nah, yang pertama itu adalah biaya murah dan terjangkau. Ya, karena kalau di TutorEval itu hanya ada satu uang yang harus dibayarkan, yaitu uang pangkal. Lalu setelah itu tidak ada biaya lagi untuk 4 sampai 5 tahun kuliah seperti itu. Lalu habis itu universitas di sana itu adalah negeri, karena kalau di China itu sendiri itu universitasnya negeri tapi bertaraf internasional seperti itu. Lalu aplikasi yang mudah dan cepat, karena seperti saya sampaikan tadi, TutorEval itu salah satu agen pendidikan yang dipilih oleh organisasi yang One Belt One Road tadi. Lalu kita juga akan memberikan dukungan penuh kepada siswa-siswi yang mendaftar dengan tipe subsidi terbaik, yaitu ada uang kuliah, uang asrama, dan uang saku bulanan. Lalu akomodasi terjamin kan. Jadi nanti pada saat siswa atau yang mau belajar di sana itu nggak perlu lagi mencari-cari tempat tinggal atau apa, karena sudah disediakan di sana seperti itu. Lalu penerimaan yang terjamin, karena dari TutorEval itu presentasi penerimaannya itu sampai sebesar 95%. Lalu dari kalian bisa pilih 3 universitas dan 3 jurusan di sistem seperti itu. Lalu keuntungannya apa aja nih dengan program subsidi dari TutorEval? Ya, yang pertama itu aman, jelas, dan terpercaya, karena kita itu sudah legal berbadan PT. Terus habis itu juga seperti saya sampaikan tadi, salah satu konsultan pendidikan terpilih untuk program subsidi seperti itu. Lalu gratis konsultasi dan agen, ya. Lalu habis itu layanan kami terpadu, jadi kita sudah menyediakan dari awal belajar bahasa, HSK, lalu kita bisa nanti kuliah ke China, dan yang terakhir setelah lulus kita bisa bantu untuk mencari pekerjaan dalam urusan rekrutmen seperti itu. Lalu kita menyediakan penyediaan guarantor, ya, itu supaya siswa-siswi itu mudah diterima di program kita. Lalu tim yang responsif dan berpengalaman, ya. Terus ada gratis pelatihan bahasa Mandarin nih sebelum kita kuliah ke China seperti itu. Kalau yang nanti mau kuliah ke China, ya, di sini. Lalu proses pendaftaran dan penerimaan yang mudah dan cepat, karena segala informasi dari China akan kita sampaikan secepat mungkin seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk perbandingan biayanya. Kalau kita biaya mandiri dengan biaya di TutorEval, ya, itu bisa hemat sampai 458 juta untuk 1 tahun, ya, kurang lebih. Karena kalau di TutorEval sendiri hanya kurang lebih itu, kalau di sini adalah untuk yang paling terbaik adalah 100 juta untuk 4 tahun. Tapi kalau di program-program lain, ya, kalau misalnya nanti ngikutin sosial media TutorEval itu akan banyak promo seperti itu. Jadi bisa dilihat nanti untuk promo-promonya seperti itu. Lalu ini kurang lebih kalau misalnya kita ingin mengetahui perbandingan antara kuliah di China dengan jurusan universitas swasta di berbagai universitas swasta di Indonesia seperti itu. Oke. Nah, untuk persyaratannya itu nggak ribet kok. Jadi yang penting itu kita sehat, lalu kita ada ijazah, mau itu ijazah S1-nya atau mungkin ijazah SMA, ya kan. Lalu nanti karena sudah sehat kita akan ada namanya medical check up, lalu ada pembuatan SKCK juga. Nah, nanti selanjutnya adalah pelengkapan dokumen seperti paspor, terus habis itu ya pokoknya kelengkapan kewarganegaraan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk yang karena kita memiliki ada 2 bahasa pengantar, ya, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, jadi salah satunya adalah sertifikat HSK jika memiliki. Tapi kalau tidak memiliki, nggak usah khawatir, karena dari TutorEval itu ada program 1 tahun bahasa dulu di China. Atau nanti mungkin kalau misalnya sekarang dari kalian ada yang mau nyicil dulu nih, bisa ikut kelas kita, terus nanti ujian HSK di TutorEval, sama ada formulir aplikasi nantinya seperti itu.
Lalu ini sedikit tentang apa proses aplikasinya. Ya, nanti ada konsultasi dulu, terus pendaftaran, terus habis itu tadi dokumen tadi yang akan kita sampaikan. Nah, nanti lalu kita kirimkan dokumen kalian. Lalu nanti dari universitas ada interview, ya. Lalu nanti setelah diterima itu akan menerima surat penerimaan. Lalu nanti dari kalian bisa melunasi. Lalu nanti ada kursus dulu untuk kurang lebih 2 bulan, lalu ada pembuatan visa, lalu mulai kuliah di bulan September dan Oktober. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada sedikit galeri ya dari kita, kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini salah satu sedikit beberapa alumni yang baru saja lulus di tahun ini. Oke, dan ini kontak kita jika nanti dari kalian yang tertarik untuk mau kuliah ke luar negeri atau mau tanya-tanya nih untuk belajar bahasa Mandarin, boleh ya, atau bisa kepoin di sosial media kita atau di website kita di www.tutorlevel.com. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang personal branding. Untuk Bapak Mario, apa sudah siap? Sudah. Oke, Halo, terima kasih teman-teman Bapak. semua. Ya, waktu dan Mari tempat. pakai masker ya, lagi di luar. Silakan. Oke. Ya. Selamat pagi teman-teman. Wah, keren-keren nih, hari Sabtu Selamat pagi Bapak. belajar bareng-bareng. Sudah kelihatan Pak Niko? Sudah jelas Bapak. Oke, kita belajar bareng ya. Hari ini tentang membangun personal branding. Nah, sebelum masuk ke personal branding, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu branding, dan brand awareness gitu ya. Supaya kita nggak bolak-balik juga. Nah, kalau brand itu ya identitas diri sebenarnya. Yang membedakan kita ataupun membedakan bisnis atau usaha kita, baik itu pada manusianya gitu ya. Nanti ngomongin personal branding kan berarti ke manusianya. Terus juga produk, jasa, tempat ataupun lainnya. Tuh, jadi identitas yang melekat misalkan logo ataupun nama kita gitu ya, ataupun ID Instagram kita gitu ya. Nah, itulah yang disebut namanya brand. Terus yang kedua adalah branding. Saya coba tadi. Branding itu kegiatannya. Nah, branding itu kegiatannya. Jadi kalau brand itu identitasnya, branding itu kegiatannya. Jadi kita mengkomunikasikan tujuannya apa untuk menanamkan, memperkuat ataupun mempertahankan brand kita atau brand usaha dalam rangka memberikan perspektif atau persepsi kepada orang lain yang melihat kita. Jadi kita ada kegiatannya, jadi kita mengkomunikasikan gitu ya, bahwa ini loh brand kita ini loh, gitu, value kita ini. Terus tujuan akhirnya adalah sebenarnya membentuk persepsi. Tapi cara mengukurnya kita lihat lagi di brand awareness-nya. Jadi ketika ngelihat kita ataupun ID Instagram kita ataupun usaha kita gitu ya, logo gitu ya, itu bisa memberikan daya ingat konsumen atau calon konsumen tentang produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, sebenarnya hubungan branding dan brand awareness ini seperti ini. Kayak kita memantulkan sebuah bola nih. Nah, ini bola ini kan bentuknya bundar. Nah, bundar ya. Nah, bundar terus warnanya misalkan ini warna merah gitu ya. Nah, itu brand, teman-teman. Nah, kegiatan branding itu adalah memantulkan bolanya. Nah, dia pantulkan. Nah, itu branding, kegiatan memantulkan bolanya. Tapi brand awareness itu apa? Ketika kita memantulkan bola, kita sudah tahu bahwa bola itu akan memantul dan mengarahkan ke belakang kita. Makanya kita bersiap-siap untuk mundur. Nah, karena apa? Karena kita udah tahu bola bulat warna merah kalau dipantulkan itu bakal mundur. Mundur dan memantul, dan itu yang disebut dengan brand awareness. Jadi
saya menganalogikan seorang anak yang memantulkan bolanya yang warna merah bulat itu brand, kegiatan memantulkan itu branding, dan kegiatan dia setelah memantul dia geser ke belakang itu yang disebut namanya brand awareness. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Hubungan brand, branding, dan brand awareness. Belum ada ya? Oke. Nah, kegiatan branding banyak sih. Jadi kayak misalkan ini juga berlaku di personal branding ataupun untuk kegiatan usaha kita gitu ya. Ini kegiatan branding itu kayak bikin konten, terus pakai influencer, social media kalau untuk personal branding ya. Terus kita bikin kelas-kelas deh, event gitu ya. Kayak hari Sabtu ini berarti kan Tutor Travel juga bikin kegiatan branding nih gitu ya. Karena dia bikin event gitu ya. Ataupun kita mensponsorkan atau bikin ada acara kita sponsorin, terus bikin merchandise gitu ya. Ataupun kita kasih CSR itu salah satu kegiatan branding. Nah, saya mau coba tanya-tanya nih di sini teman-teman. Tadi kan kita udah belajar brand, branding, brand awareness. Nah, ini saya mau ngetes nih brand awareness gitu ya. Jadi di penelitian gitu ya, seorang manusia itu hanya bisa mengingat 7 merek atau 7 brand yang ada di setiap kategorinya. Kategori itu apa? Kalau kategori itu kategori produk ataupun kategori personal branding gitu ya. Nah, kita tes dulu deh yang kategori produk. Teman-teman ada nggak bisa raise hand nggak teman-teman? Saya pengen dibantu nih sama teman-teman, mungkin ada yang suka makan mie instan gitu ya. Saya mau ngetes nih teorinya bener nggak? Seorang manusia cuma bisa inget 7 merek atau 7 brand di setiap kategori produk. Oke. Ayo boleh raise hand teman-teman. Ayo teman-teman boleh jawab. Kira-kira apa aja nih brand mie instan yang sering kita kenal nih? Karena tadi kalau kata Pak Mario ada 7 nih ya yang kira-kira bakalan diingat oleh manusia. Bener nggak ya? Boleh. Tuh Indomie nih Pak. Wah, udah sering nih berarti nih makan Indomie nih. Apalagi? Oh, oke, Indomie mie sedap. Oh, Sarimi Pak. Sarimi. Baru 3 mie ya. sedap, bener Pak, mie sedap ini sering kan ada juga. Oke, Samyang 4. Samyang. Baru 4 nih. Sama 5 sama mie gelas nih. Apalagi ya? Lemonilo Pak. Oh, Lemonilo. Oke. Berarti masih 5 ya? Iya, 2 lagi. Kira-kira apa ya? Satu orang saya jamin tuh susah untuk jelasin 7, Niko. Karena apa? Karena memang secara teorinya begitu. Udah ada penelitian masing-masing ya Popmi juga tuh. Masing-masing manusia tuh cuma bisa ingat 7. Jadi cara kita ngecek brand kita sudah masuk ke brand awareness calon customer kita ataupun kita ya. Misalkan kita personal branding, kita mau ngetes followers kita gitu ya. Kalau misalkan kalau YouTuber makanan apa? Nah, coba Niko bantu gue dong. Kalau YouTuber makanan apa Niko? Oke. Ini mau ngetes personal branding nih. Siapa YouTuber yang mukbang itu Pak, yang sering mukbang coba? Tan Boykun Pak, Tan Boykun. Oke, 1. Coba. Ini kalau tadi kan produk ya, kita mau ngetes personal branding. Oh, ada Next Carlos nih Pak. Next Carlos, Pak cuy ya. Red 3. Apalagi nih? Simbongbong 4. Nah, jadi kurang lebih sama teman-teman. Berlaku di personal branding dan usaha itu sama. Jadi maksimum itu cuma bisa 7. Nah, kalau misalkan nama kita, brand kita nggak disebut, berarti kegiatan branding kita masih kurang banyak ataupun masih kurang menuju calon target kita. Nah, maka dari itu cara ngukurnya begitu, brand awareness ataupun untuk produk ataupun personal branding. Nah, tadi seperti misalkan mungkin teman-teman juga ingat Lemonilo kan belakangan kan. Nah, sebenarnya bisa juga cara kita untuk kita bisa menang lagi itu kita bisa menambahkan kategori produknya, misalkan mie instan yang sehat misalkan, yang sehat. Nah,
otomatis yang tadi disebut tuh ya, Indomie, mie sedap, itu bakal diganti semua. Nanti nomor satunya apa? Lemonilo. Karena mereka mempromosikan, yang saya pun nanti mau mulai personal branding, tadi misalkan YouTuber makanan gitu. Nah, nanti tinggal makanan yang mukbang, spesialis mukbang. Ataupun bisa dari daerah juga, misalkan YouTuber mukbang asli Bali gitu ya, karena saya lagi di Bali juga nih. YouTuber makanan halal gitu ya, misalkan bisa ditambahin kategori produknya sehingga yang tadi ada Tan Boy Kun, Rex Carlos segala macam bisa digantikan kategori personal branding teman-teman sendiri. Jadi itu. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang produk. Misalkan mobil keluarga. Tadi kan mobil kan mungkin mobil bisa disebut nggak, Niko? Kalau mobil kan ada Toyota, ada Avanza, Avanza mah sama ya. Ada Daihatsu, terus misalkan ada Ferrari segala macam. Tapi kalau kita tambahin di sini kategori produknya mobil plus keluarga, kemungkinan besar yang disebut berubah. Misalkan tadi ada Ferrari, saya kepikiran misalkan McLaren segala macam. Tapi kalau ditambahin keluarga yang saya ingat apa? Wah, Toyota Kijang, wah Suzuki, gitu ya, ataupun yang lain-lain. Nah itu, jadi dengan menambahkan variabel plusnya di situ, variabel tambahan produknya, kategori produk ataupun kategori personal branding, setiap orang bisa nanti mempunyai brand positioning yang lebih jelas lagi. Jadi kita lebih diingat dan masuk kategori produknya. Misalkan konsultan pendidikan ke luar negeri. Nah, coba kalau kita tambahin konsultan pendidikan ke China, bisa jadi tutorial bisa masuk tuh di situ. Ataupun konsultan pendidikan ke China yang menggunakan program pemerintah, program subsidi pemerintah. Wah, kalau misalkan tutorial bisa konsisten menyuarakan dan branding itu, saya yakin kalau misalkan nanti setiap orang mau ke China, mau kuliah selain beasiswa kan ada program subsidi kan yang dijelaskan nama Niko tadi. Yang orang ingat Tutorial nih, karena kemarin saya pernah ikut acaranya. Tutorial punya program subsidi pemerintah untuk ke China. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih tipsnya. Jadi kita mesti bikin clear dulu gitu loh. Kita mau diingatnya sebagai apa. Oke? Nah, salah satu instrumen yang penting juga adalah menggunakan suara-suara nih, Niko. Nah, saya mau ngetes ya. Teman-teman tahu nggak nih brand apa nih ya? Bisa dari suara, bisa dari logo, warna gitu ya. Ini saya sembunyiin nih brand. Coba yang ini. Boleh Pak. Nah, kira-kira apa tuh? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Oh, pedal walls. Nah, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita lagi di kamar, lagi ngapain, tetap lewat. Nah, jadi tanpa melihat produk, tanpa melihat gerobaknya, kita tahu tuh es. Yang tadinya kita nggak pengen makan es, tapi pas denger, terus posisinya lagi panas, orang jadi pengen beli es krim. Gitu. Yang satu lagi nih. Nggak ke play. Iya, belum keluar suaranya, Pak. Ini yang keluar cuma yang ini aja. Ini yang satu lagi sebenarnya saya mau kasih lihat sari roti. Nah, yang itu teman-teman. Jadi brand awareness sendiri itu bisa kita jemput pakai jingle gitu ya, pakai logo gitu ya. Kalau kita ngeliat logo M warna kuning udah pasti McDonald kan. Atau saya misalkan lagi jalan-jalan, waduh, saya nggak ada uang nih, saya nyari ATM gitu ya. Nah, yang warna biru pasti BCA tuh. Nah, jadi ini bentuk salah satu brand awareness-nya. Terus juga kalau kita lagi lagi jalan-jalan gitu ya, terus lewatin Warmindo gitu ya. Wah, wanginya ini jadi trademark sendiri, jadi brand awareness si Indomie sendiri gitu ya. Terus juga wangi-wangi kopi Starbucks gitu ya. Itu jadi bentuk brand awareness sendiri. Nah, saya mau tanya nih teman-teman di sini. Ini kenapa saya jadi satu bagian sendiri jadi brand awareness? Ada yang tahu nggak?
karena Mungkin teman-teman Apa ya? ada yang mau ini? Ada Jeko, Rockband, CFD, nama Super Queen. kayaknya Pak. Kenapa namanya Niko? Kan kalau Jeko Donuts itu kalau mungkin kita ingat donat, nah itu namanya kan mendekati gitu, Jeko Donuts. Terus kalau mungkin makanan Jepang gitu, terus kita bisa ingat Hokben gitu, nama-nama yang mungkin ini. Jadi kenapa saya jadiin satu kategori di sini karena brand dengan namanya bikin ke Inggrisan gitu ya, ke luar negerian gitu ya. Ini bisa bikin brand kita naik level. Padahal posisinya mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Ini brand-brand asli Indonesia. Kayak Jeko gitu ya. Rockband, namanya kayak Jepang ya, Hoka Bento gitu ya. Terus California Fried Chicken, Silver Queen itu produk Indonesia. Excelsior juga produk Indonesia. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman di kota-kota besar dia lebih mengapresiasi brandnya kalau misalkan brandnya pakai kata-kata bahasa Inggris, ataupun istilah-istilah bahasa Inggris. Jadi mereka lebih mempercayai dan brand awareness-nya pun masuk di situ. Terus juga kalau misalkan tonggak kesuksesan, kalau misalkan kita buat produk atau usaha ya jadi jadi nama di kategori produk. Misalkan pasta gigi disebutnya apa? Odol. Terus minuman mineral gitu ya. Walaupun misalkan ini nih Oasis gitu ya. Tapi pasti kita nanya, ada Aqua nggak? Jadi Aqua itu jadi nama di kategori. Terus motor yang bentuknya kayak gitu Vespa. Terus juga kalau zaman dulu sebut foto itu namanya Kodak. Gitu. Nah, tahapan brand awareness sendiri baik personal branding ataupun si produk branding sendiri itu ada 3. Yang pertama tuh brand recognition. Brand recognition itu mengenali produk saat mereka lihat produknya. Bisa lihat logonya, bisa lihat fisiknya gitu ya, atau namanya gitu ya. Nah, itu tahapan pertama. Tahapan kedua itu brand recall dan unaided recall. Itu maksudnya apa? Jadi di tahapan ini kita denger aja, misalkan ada Aqua nggak? Nah, di benak kita ya pasti brandnya Aqua gitu ya. Ataupun ada produk-produk lain, ada mie instan nggak? Oh, kita adanya Indomie. Nah, itu top of mind. Jadi top of mind di benak customer. Terus kalau udah ngomong top of mind awareness ya bahasanya ya kita dengar lagunya, terus juga orang lagi lapar mau makan mie pasti pikirannya brand tersebut. Ataupun misalkan kayak di personal branding, kalau kita mau belajar keuangan ingatnya siapa, kalau kita mau nonton orang mukbang ingatnya siapa. Itu tahapan brand awareness yang paling tinggi, yaitu top of mind awareness. Nah, cara mulainya gimana? Cara mulainya itu menggunakan segmentation, targeting, positioning. Mau personal branding, mau dia punya product branding, gunain 3 ini teman-teman. Nah, segmentation itu apa? Segmentation itu pengklasifikasian. Jadi kita mengklasifikasi audiens kita siapa. Misalkan umurnya bocah gitu ya, ataupun bocah itu misalkan umurnya 15 tahun ke bawah gitu ya, atau umurnya yang sudah masuk kuliah, ataupun yang umurnya sudah bekerja, ataupun umurnya yang sudah di atas misalkan umur 30 gitu ya. Untuk kita mau tahu audiens kita siapa gitu ya. Nah, biasanya saya gunain namanya segmentation map. Segmentation map ini adalah lingkaran-lingkaran yang setiap lingkaran yang kita buat itu harus semakin kecil dan semakin fokus. Ambil contoh ini Yummy Mami ini, saya ambil dari pengklasifikasian dari es krim walls. Jadi es krim walls yang bentuknya yang ada 3 rasa itu, mereka pertama mengincar keluarga dulu. Jadi dia mengincar keluarga. Terus dari keluarga siapa yang dia incar? Ibu rumah tangga. Karena biasanya megang uang, yang punya keputusan untuk belanja bulanan ya ibu rumah tangga. Terus ibu rumah tangganya umurnya berapa? Umur 25 sampai 35 tahun. Kenapa dia incar ini? Karena di umur tersebut biasanya punya anak SD biasanya gitu ya. Terus dengan harganya walls yang dia mau bikin mungkin di atas merek yang lain gitu ya. Tapi saya lihat juga ada yang menyebut Campina gitu ya. Dia menyebut yang kelas menengah atas. Nah, kelas menengah atas ini punya kemampuan untuk membeli sesuai harga yang dia
dia beli, yang dia bayar. Terus harus tinggal di kota besar karena distribusinya masih difokuskan di kota besar. Nah, inilah segmentation map yang disebut Yummy, Mami, Oleh, Es Krim, Wars. Nah, jadi kita mau gunain buat kita punya produk branding ataupun personal branding, kita bisa gunain segmentation map ini. Misalkan saya mau jadi YouTuber makanan, oke. Terus YouTuber makanan yang saya fokusin di daerah, misalkan daerah Surabaya, gitu kan. Terus saya fokusin lagi, makanannya apa ya? Oh, makanan saya mau yang pedas-pedas aja deh. Nah, terus yang pedas-pedas harganya berapa sampai berapa, gitu ya. Terus juga misalkan harganya dari berapa sampai berapa, terus mau restoran yang ngetop apa restoran kaki lima ataupun yang hidden gems. Nah, itu kita bisa bikinin segmentation map sebelum kita memulai personal branding kita. Nah, terus setelah segmentation baru kita fokusin lagi, targeting lagi gitu ya, karena nggak semuanya kita bisa lakuin juga. Nah, terakhir positioning, kita mau diingat sebagai apa gitu yang tadi. Nah, salah satu alat bantunya itu kita buat namanya customer personal parameter. Jadi segmentasinya kita lihat lagi dari demografinya, psikografi, perilaku gitu ya. Terus kita analisa lagi nih, pain-nya audiens itu apa, maksudnya kebutuhannya dia apa, ataupun misalkan yang dia rasain apa gitu ya, mulai dari masalah, pembatasan, hambatan. Ini kalau produk ya kita define waktu, harga, fitur, kualitas, kuantitas, akses gitu ya. Terus motivation and need-nya apa. Kita bisa define lagi di situ. Nah, untuk belajar itu kita bisa nonton dulu nih satu lagi. I wanna make a little sunshine for you. Count the smiles for me and you. I try and do the things we could do. All I try is to make it through. So I'll try and I'll keep on trying to win this game. 'Cause we are a little different, but we are the same. 'Cause we are the same. 'Cause we are the same. I'll try and I'll keep on trying to win this game. 'Cause we are a little different, but we are the same. 'Cause we are the same. 'Cause we are the same. 'Cause we are the same. Nah, kira-kira gimana nih Niko? Bisa bantu nggak saya nih? Segmentasi, terus pain-nya, motivation and need-nya gimana nih Niko? Ya, berarti untuk segmentation-nya itu kan untuk orang-orang yang memang memiliki kekurangan seperti itu. Misalnya, kalau mungkin dari pain-nya aja lah. Kalau tadi kan menunjukkan bahwasanya tadi kalau si anak itu kan pengen bagaimana caranya kita itu equal atau problem solving dari si anak yang nggak punya tangan tadi ya itu ada disabilitas gitu kan. Terus habis itu untuk si McDonald-nya itu menyediakan produk yang bisa men-solve gitu kan, bisa makan burger tanpa tangannya harus 2 tangan, 1 tangan pun bisa. Ya,
kurang lebih sih begitu yang saya terima. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi si anak tadi itu kan pengen gimana caranya bisa menikmati momennya bersama temennya yang tadi difabel kan. Dia cariin dari main PS nggak bisa, main Lego nggak bisa, main gitar nggak bisa, main kriket nggak bisa gitu kan. Nah, di sini ngambil posisi yang memang menurut saya yang dibutuhkan teman-teman kita yang difabel gitu kan. Nah, dia mau nge-branding bahwasannya makanannya McD itu bisa dinikmati oleh siapa aja. Dan dia analisis banget kan, pain-nya mulai murni dari fitur aja, dari yang tadi yang bukanya harus di wrapping gitu ya. Sekarang bukanya cuma pakai satu tangan pun bisa dibuka, dan untuk makan burgernya pun bisa. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Jadi customer persona ini bakal membantu teman-teman untuk membentuk strategi brandingnya, baik untuk produk ataupun untuk personal branding. Nah, masuk personal branding. Personal branding itu sebenarnya ya sesuai namanya ya, branding tadi kan kegiatan. Ya, tujuannya apa? Untuk mempromosikan diri serta pencapaiannya, karir dan keahlian yang dimiliki. Nah, Farko Siswanto Raharjo sendiri di bukunya itu dia ngomong, jadi personal branding itu cara seseorang mengambil kendali penilaian orang lain dari biayanya sendiri. Gitu. Terus yang terakhir, yang butuh personal branding banyak banget. Ada pengusaha gitu ya, graphic designer, penulis, bahkan sekarang dokter sama lawyer sendiri harus membentuk personal brandingnya. Bahkan baru-baru ini kan juga ada tuh dukun, pesulap gitu ya, untuk membentuk personal brandingnya. Jadi personal branding nanti setelah itu dia mau bikin jualan apa ataupun jasa apa, itu bisa lebih gampang jualannya karena apa? Dia sudah bentuk personal brandingnya sendiri. Terus juga pentingnya gitu ya, meningkatkan kepercayaan, karena sekarang orang kalau mau pakai jasa gitu ya ataupun influencer, yang dia lihat apa? Followersnya berapa, kontennya gimana, cocok nggak, cara bahasanya gimana, cara jelasinnya sesuai nggak sama brand yang dia minta gitu ya, kalau misalnya endorse. Ataupun kalau dokter beneran ahli nggak gitu ya, dia pernah bahas nggak kontennya, kita carinya di mana, di YouTube gitu ya. Terus kalau misalkan kita pengusaha mau melihat karyawan yang apply ke kita lihatnya di mana, di LinkedIn. Jadi memang personal branding itu teman-teman bisa bentuk untuk apapun kepentingannya ataupun manfaatnya. Terus juga bangun rasa percaya diri juga, kita mungkin lebih pede juga kan kalau misalkan orang tahu kita, ini Mario ya, ini Nico ya gitu ya, tanpa kita harus kenalan dulu kan. Terus juga yang selanjutnya sudah pasti dengan naiknya personal branding, koneksi kita juga lebih luas lagi teman-teman dari yang sebelumnya. Terus lanjut lagi, menunjukkan diri kita apa adanya. Nah, meningkatkan personal branding tadi, yang tadi customer persona sebenarnya bantu kita untuk apa? Untuk cari tahu siapa kita sebenarnya. Dan dengan personal branding tersebut kita bisa nentuin tujuannya kita butuh apa gitu ya. Bahkan beberapa kalau kita nonton MasterChef itu beberapa tujuannya dia ikut MasterChef udah pasti untuk jadi apa? Celebrity chef. Nah, terus tampilkan citra diri sama bentuk portofolio. Portofolio itu apa? Jadi konten kita, website kita, media sosial kita, kegiatan kita, ataupun kayak saya nih hari ini, saya lagi nggak bentuk personal branding nih di teman-teman semua nih yang kurang lebih 25 orang ini kan gitu. Terus juga bangun networking, kolaborasi, dan yang paling susah saya taruh paling terakhir, jaga konsistensi, karena branding atau personal branding seseorang itu nggak bisa naik seminggu 2 minggu gitu. Itu harus dibentuk 1 tahun 2 tahun. Saya selama pandemi aja tahun 2020 sampai tahun 2022 saya hitung-hitung, saya punya portofolio event ataupun saya jadi pembicara itu kurang lebih udah masuk ke 500 event. 500-an event. Nah, itu ngebentuk personal branding saya baik secara digital ataupun offline. Nah, ini penutupnya yang terakhir, kata Elon Musk nih ya, brand itu cuma persepsi. Kadangkala jangan sampai persepsi orang itu salah sama kita. Misalkan, oh ini personal branding kita ramah banget gitu ya, terus suka lucu, pas ketemu suka marah-marah malah ataupun sombong. Nah itu makanya, ataupun produk kita bilang wah produk kita paling bagus, paling enak, pas dicobain wah nggak enak ya rupanya. Jadi brand itu cuma bantu di bagian awal untuk tarik orang masuk untuk cobain produk kita segala macam, tapi
perception ini harus match sama reality, sama produk kita ataupun sama personal branding kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Mario untuk tadi materinya, mantep banget lah ya. Jadi kita makin paham kalau seandainya kita nih untuk membentuk personal branding diri kita sendiri pun itu ada step-stepnya sendiri kan. Bahkan untuk jadi seorang yang terkenal kayak YouTuber atau apa itu ya kita harus tahu juga segmentasi mana yang mau kita ingin gitu ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Yang mau bertanya boleh disampaikan atau mungkin ditaruh di kolom komentar ya. Mungkin Mau ini tanya ada sama pertanyaan. Niko boleh juga nanya sama Niko. Oh iya betul. Kalau tadi ada yang mau tanya-tanya soal kan tadi Iya. saya menyampaikan sedikit tentang tutorial nih ya. Iya, karena gini, Niko, dari bahasa Mandarin aja itu bisa ngebentuk personal branding sendiri. Misalkan saya mau jadi YouTuber mukbang, tapi komeninnya pakai bahasa Mandarin. Benar, iya betul. Nanti audiensnya bukan cuma terbatas di Indonesia, tapi bisa di negara lain juga yang nonton. Jadi AdSense-nya lebih banyak kan naik. Iya. Nah itu benar. Berarti kalau seandainya ini dari pendengar nih ya punya kesempatan nih kalau kita lagi banyak promo di website kita yang mau sekedar belajar bahasa Mandarin aja ya. Nanti supaya bisa kayak siapa Pak Mario tadi belajar supaya biar kita ngobrol atau apa ya. Kayak Jeremy Pauline kan kalau dia cuma misalkan hanya di Indonesia aja terus nenangin matematika pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kurang ada pembeda, makanya dia personal branding dia pakai bahasa Jepang kan. Nihongo Matapu. Itu kan. Jadi dia bisa ngembangin network juga tuh sama YouTuber-YouTuber Jepang juga. Iya betul. Ini cobain ya Mandarin kan. Iya. Apalagi Belum kalau banyak. Apalagi kalau misalnya kita ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri juga. Betul. Wah, itu kayak Jeremy Pauline kan kuliah ke luar negeri juga, Jepang. Iya. Nah, cobain ke China nih, terus bikin YouTube channel nanti di sana. Ya, tuh mungkin nanti untuk kalian yang mungkin dari S1 mau S2, kita ada programnya atau mungkin yang saat ini masih pelajar, ya itu kita sangat welcome untuk semua. Oke? Oke Pak, ini sudah ada satu pertanyaan di sini Pak, ya. Ya. Dari Muhammad Anzas, ya, bagaimana meningkatkan performa diri dengan personal branding yang baik untuk meningkatkan kecakapan dan tools yang ada, sosial media yang ada. Karena yang memulai sih kadang-kadang yang paling berat sih. Jadi misalkan kayak saya sampai sekarang pun itu bingung tuh gunain TikTok tuh gimana gitu. Karena sebenarnya gampang, cuma apa ya namanya untuk sesuai sama audiens saya apakah pas atau enggak di TikTok atau lebih pasin di YouTube ataupun di Spotify dengerin podcast. Nah, terus yang kedua belajar gunain tools desain sendiri kan kalau kita mau taruh di IG gitu ya pakai carousel kan berarti kan harus belajar desain. Sekarang gampang, nggak perlu pakai Adobe lagi tapi pakai Canva pun bisa gitu. Terus juga yang ketiga misalkan harus berani tampil juga, gunain suara kita. Kalau misalkan muka kita malas ketampil ya udah kita bikin formatnya apa pakai podcast. Tapi kalau yang berani tampil ya silahkan pakai video ataupun yang malas tampil mukanya gitu ya itu bisa pakai tulisan juga. Jadi penulis itu ngebentuk personal brandingnya pun bisa gitu ya. Kayak J.K. Rowling jarang banget kan muncul kan. Cuma personal branding dia naik seiring dengan karya dia yang salah satunya adalah Harry Potter. Gitu sih. Jadi mau belajar dulu sih. Jadi jangan banyakin alasan tapi mulai mencoba sama mulai belajar. Sekarang alat-alatnya lebih gampang lah dibandingin 5 tahun lalu. Gitu nih. Dan nggak perlu masuk TV, tinggal tapping, terus upload ke YouTube deh.
Oke, terus ini ada sedikit atau kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan boleh sampaikan nih sekarang ya supaya bisa dapetin giveaway tadi nih. Ada voucher belanja sama voucher untuk kuliah nih. Nah, ini yang buat yang kalian yang lagi cari kuliah atau lagi senang-senang belanja nih boleh. Ayo bertanya, ada voucher ya untuk 3 pertanyaan terbaik. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi nih. Dalam membangun personal branding, gimana cara ningkatin kepercayaan diri pada diri kita juga nih Pak? Ya sebenarnya sih caranya ya tinggal kita lakuin aja. Kadang-kadang manusia itu punya mental block untuk keluar dari zona nyamannya. Gitu Niko. Nah selama ini kan kita nilai kita, aduh nggak bisa nih, nggak bisa nulis, nggak bisa tampil di depan kamera, di depan YouTube, ataupun jadi pembicara gitu ya. Sebenarnya pilihannya semua ada di tangan kita sih. Jadi pertama-pertama ya nggak nyaman, jujur aja nggak nyaman, apalagi sekarang nih. Kayak ngomong di depan laptop sendirian gitu ya. Kadang-kadang di depan umum juga diliatin orang juga, ini orang ngapain gitu ya. Cuma maksudnya ya pilihannya kan di kita gitu loh, kita mau jadi 0 ke 1 atau dari 0 ke 0 lagi gitu. Jadi pilihannya di kita. Kalau masalah teknis, masalah pengucapan, masalah public speaking itu bisa dipelajari dengan cara apa ya, salah satunya dengan belajar nulis juga. Karena apa, segala sesuatu yang kita mengucapkan kalau nggak terstruktur juga orang yang dengarnya juga nggak enak juga kan Niko gitu. Terus kalau saya biasanya selipin jokes supaya mencairkan suasana gitu sih. Jadi personal branding yang nanti bisa dibentuk gitu. Salah satu yang menurut saya yang berhasil banget tuh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier tuh 3 kali ganti personal branding. Personal brandingnya pesulap pertama, yang kedua host, yang ketiga podcaster. Itu jadi menurut saya karena dia mau keluar dari zona nyamannya, dia bisa ngebentuk gitu ya. Terus yang kedua tuh kayak Denny Sumargo. Denny Sumargo tuh 3 kali juga loh. Yang pertama pebasket, yang kedua tuh kalau misalkan teman-teman nonton My Trip My Adventure, host tetapnya kan dia juga. Terus yang ketiga sekarang jadi podcaster juga gitu. Terus juga dia bikin konten juga kan, pebasketnya masih ada tapi ditambahin kategori produknya tuh yang tadi saya bilang tuh kategori. Kalau pebasket ya banyak lah orang tahu kan, tapi pebasket yang sombong ya Denny Sumargo gitu. Oke. Berarti kalau misalnya disampaikan seperti itu, walaupun brand kita itu nama-namanya negatif, tapi masih bisa dianggap positif juga, begitu ya? Ya maksudnya gini loh, orang tuh kadang-kadang tuh punya beban moral ya, ibaratnya, harus ada pesan moralnya gitu. Menurut saya sih, selama masih di dalam norma-norma, nggak ngebahas sara politik ataupun porno aksi, ya nggak ada masalah lah. Kita nikmatin aja. Yang penting ya kita kasih konten kita juga yang mendidik juga. Cuma jangan terlalu diberatin harus beban moral gitu ya. Kayak teman-teman stand up komedian tuh kadang-kadang buat materinya bingung juga tuh, karena biasanya nggak ada pesan moralnya nih, orang dia berkomedi kok gitu kan. Tujuan utamanya apa? Buat ketawa kan, bahasanya gitu kan. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Lanjut nih Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Raiska Ningsih nih Pak. Oke, perkuliahan ya. Ya, bagaimana cara ya, boleh. Jadi yang pertama itu ikut lomba-lomba. Nah, kan biasa kan ada lomba-lomba di kampus tuh ada. Kumpulin lomba-lomba satu. Terus yang kedua masuk ke himpunan atau BEM ataupun komunitas yang ada di kampus juga. Karena itu menurut saya tadi kan salah satu tipsnya kan bangun portofolio kan. Iya. Terus yang ketiga adalah kalau ada kesempatan magang. Jadi kita bukan cuma personal branding kita naik, tapi skill kita naik juga gitu. Karena kalau udah magang kan bahasanya kan sudah aktif banget. Ini kayak Niko nih, mulainya dari magang kan di tutor travel kan. Gitu. Jadi di saat teman-teman punya kesempatan, silakan. Terus juga kayak misalkan dosen nih ya,
Dosen kalau misalkan minta bantu input data ataupun penelitian, ikut aja, nggak ada masalah. Bisa jadi mereka yang jadi rekomendasi kita, misalkan temannya dia punya perusahaan apa gitu ya, bos di mana, dia refer nih nanti teman-teman, udah Mario aja nih, saya punya anak didik, Mario nih bisa input data, bisa bantu penelitian, ataupun kalau saya dulu di accounting bisa bantuin pembukuan gitu ya, jadi di refer nanti kitanya, jadi dapat pekerjaan pertama kita, kurang lebih itu. Oke, ya sudah terjawab ya untuk Mbak Raiska Ningsih ya. Oke, mungkin ini kan tadi sudah ada 2 pertanyaan ya. Cara ini, oke, nanti kita akan hubungi Mbak Raiska dengan Mas Muhammad Anzas ya. Oke, ini masih ada satu lagi nih yang Oke, boleh. untuk yang punya pertanyaan terbaik nih ya. Oke, satu lagi nih Pak dari Gracia. Menurut Bapak, membangun personal branding itu harus yang sesuai dengan diri kita atau sesuai yang diminati oleh banyak orang, Pak? Nah, ini berarti sesuai dengan diri kita atau orang. Jadi gini, saya dulu tuh pernah tahu salah satu YouTube, lupa saya namanya, YouTuber di Amerika ya. Awal-awalnya dia bagus banget kontennya, yang menurut saya sesuai dia punya visi juga ya, yaitu ngebahas isi buku gitu ya, book review. Cuma memang yang nontonnya dikit. Alhasil dia switch jadi mukbang. Yang tadi dia kurus gitu ya, jadi gemuk banget sekarang, malah jadi masuk rumah sakit. Nah, ini yang sesuai sama pertanyaannya Gracian nih. Bangun personal branding itu harus sesuai dengan diri kita atau sesuai diminati oleh banyak orang. Jadi kembali lagi ke kenapa kita mau memulai personal branding, itu satu. Terus yang kedua, menurut saya tuh ibaratnya jangan sampai juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tunjukkan itu nggak sesuai sama isi hati kita juga, jangan juga. Jadi dibedain antara zona nyaman sama isi hati atau isi pikiran. Karena once kita misalkan tidak sesuai, nanti cepat atau lambat, tadi yang kata Elon Musk tadi bilang kan, kalau reality nggak match sama dia punya persepsi yang kita bangun selama ini, karir kita hancur juga nanti. Jadi udah banyak banget, contohnya misalkan di keuangan deh. Di keuangan tuh banyak yang memposisikan, kita ini independent financial advisor, toto bodong dia. Nah, jadi hati-hati teman-teman, karena banyak banget yang ngebentuk personal brandingnya untuk mencelakakan orang lain. Jangan sampai kita juga ya. Atau ya mungkin kalau teman-teman masih ingat yang kemarin personal brandingnya Sultan gitu ya. Kan banyak banget yang kemakan di kita gitu orang-orang kan. Itu yang pertanyaan mungkin inline sama sesuai dengan diri kita ataupun sesuai yang diminati oleh banyak orang. Itu pasti kalau Sultan pasti diminatin gitu ya, karena seru gitu ya, beli mobil, beli ini, tapi sesuai nggak sama yang kita jalanin sama ini, sesuai hukum nggak gitu. Jadi kembali lagi, bikin personal branding yang sesuai dengan diri kita, temukan tadi tuh customer persona yang sesuai dengan yang kita mau gitu. Nanti untuk urusan algoritma, hashtag, konten itu bisa dipelajarin kok, gampang gitu. Tapi untuk kalau misalkan kita banyak banget yang bilang fake it till you make it, ya sah-sah aja. Cuma maksud saya bisa jadi kita nggak nyaman juga sama yang kita jalani. Kurang lebih seperti itu, Ibu Gracia. Sultan Niko masih di mute, Sultan Niko. Oke, terima kasih untuk Ibu Gracia ya untuk pertanyaannya. Nah, nanti kita dari admin akan menghubungi Ibu karena Ibu juga dapat voucher dari Tutor Eval. Oke, jadi nanti kita akan. Oke, Pak, mungkin kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Kita ini aja kali ya, kesimpulan dulu kali ya, Pak ya. Oke. Mungkin kalau kesimpulan dari saya itu adalah personal branding itu adalah tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita untuk dilihat apakah kita itu mau dilihat orang seperti apa. Jadi apapun yang kita tunjukkan nantinya itulah yang akan membentuk jati diri kita. Dan kalau kita mau jadi
yang terbaik atau apa ya, kita harus membangunnya dari awal tadi, terus kita bisa bentuk persona dari setiap segmentasi yang ada, dan akhirnya kita bisa menemukan dan menempatkan diri di mana kita akan menjadi seorang yang dipandang seperti itu. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan untuk Kalau saya sebenarnya ya musuhnya kita sendiri atau saingannya kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau belajar gitu ya, nggak mau nambah skill set. Justru dengan menambah skill set kita bisa ngebentuk personal branding jauh lebih gede lagi. Nah ini makanya saya terima kasih juga Tutor Revel yang udah undang saya juga, sehingga juga nanti mungkin ada kesempatan kan saya bisa lanjut gitu ya, kuliah ke luar negeri khususnya ke China, karena memang kata pepatah sendiri apa nih Niko? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, betul. Iya, itu kan bukan berarti asal-asalan aja kan orang. Iya. Pasti ada sesuatu di China. Sesuatu yang di China gitu kan, makanya untuk teman-teman manfaatkan nih promo ataupun program subsidi yang ada di Tutor Revel. Bisa S1, S2, S3 kan ya Bro Niko? Betul Pak. Kuliah bahasa pun ya? Bisa Pak. Kuliah bahasa, S1, PS3 semua bisa nih. Gitu. Jadi kita bisa bikin konten, bikin portofolio yang lebih bermanfaat lagi, sehingga personal branding kita bisa naik. Dan yang terakhir, konsisten. Karena konsisten tuh itu paling berat sih. Jadi kita udah upload 100 video, aduh kok nonton cuma 100, 200, 300. Nggak apa-apa teman-teman, terus saya jalanin, kita perbaiki dari kualitas sambil belajar lagi skill set. Dan tadi tuh dari Gracia tadi, jangan pernah nipu diri sendiri. Jadi keluar dari zona nyaman boleh, tapi harus sesuai sama yang kita yakini juga. Kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman, sehat-sehat selalu. Ya, oke, buat semua para hadirin ya, saya mau menyampaikan juga untuk kita bisa kepoin buat akun sosial medianya Tutor Revel nih, ada di www.tutorrevel.com ya, karena kita lagi banyak promo-promo menarik nih. Kalau misalnya dari para hadirin mau belajar bahasa Mandarin, kuliah bahasa Mandarin, atau mungkin hanya pengen tahu-tahu dulu nih kira-kira Tutor Revel bisa menyediakan apa aja, boleh ya di www.tutorrevel.com, atau bisa kepoin di Instagram kita juga di @tutorrevel ya, untuk pokoknya bisa dapetin semua info tentang China seperti itu. Terus ya terima kasih juga untuk Pak Mario yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama. Ya. Dan bosan ya undang saya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman yang di Bali, kalau mau ketemuan saya sampai hari Selasa di Bali. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Mario hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kami berdua mohon maaf ya. Saya Niko dari Tutor Revel dan Bapak Mario selaku narasumber. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Kongko Cerdas bareng Tutor Revel selanjutnya. Selamat pagi semua. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, terima kasih semua. Boleh live ya.